Sandra Dewi, Anggita Fitri, Aulia, Afiza, Hadir. Aku pikir. Chelsea, Cynthia, Danis, Desnia, Diana, Eva, Karisma, Nah, Meliana, Muhammad Noval, Muhammad Akbar, Muhammad Rizal, Naila. Kemarin mengulas sedikit, kita kemarin sudah belajar dan kita sudah membahas mengenai ada dua sumber di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Ya. Itu harap teman-teman tidak hanya mendapatkan materi teori saja ya, bukan warga negara ya. Buku paketnya boleh dibuka dulu. Untuk buku paket halaman 157. Silakan dibuka, disimak, dibaca di kelas ini ya. Asas berdasarkan kelahiran, Iusoli dan berdasarkan keturunan ada Ius Sanguinis. Sebelumnya sudah pernah mendapatkan materi ini? SMP belum pernah? Oke ya. Nanti selanjutnya setelah kita belajar asas kewarganegaraan ada dua. Nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab hilangnya kewarganegaraan. Terus yang terakhir kita akan belajar dan membahas mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Buku paketnya sudah dibuka semua? Materi ya, kita belajar dan ibu ada dua pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman yang kalian ketahui tentang warga negara apa? Apa? Penduduk di negara tersebut. Ada lagi? Penduduk di warga negara tersebut. Ya, Mas? Rizal. Ya, yang perempuan coba yang teman-teman ketahui tentang warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan Indonesia, warga negara adalah subjek pembangunan negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan akal berdasarkan perjanjian pemerintah dan Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undangnya berlaku untuk menjadi warga negara Indonesia. Kehidupan warga negara dapat diketahui melalui asas kewarganegaraan yang negara Indonesia. Asas yang dimaksud dapat disebut. Oke, terima kasih Mbak Risma yang sudah membacakan mengenai pengertian warga negara ya. Jawabannya ya atau tidak? Ya. Ya, ada yang menjawab tidak? Angkat tangan. Ya, jawabannya tidak ya. Tidak semua orang yang tidak apa-apa, tidak semua. Oh ya, alasannya apa? Alasannya? Karena tinggal di Indonesia sebagai penduduk warga negara Indonesia. Oke ya, jawabannya tidak semua orang yang tinggal di Indonesia itu menjadi warga negara Indonesia ya. Contoh saja apa yang berkunjung dari warga Indonesia Pak? Ya, apa? Bukan Bali, apa orangnya? Turis ya, turis warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia itu kan tidak menjadi warga negara Indonesia yang tetap ya, tetapi berkunjung ke negara Indonesia hanya untuk apa? Berlibur ya, menikmati ya menikmati keindahan Indonesia. Itu contohnya warga negara Indonesia yang ke luar negeri hanya untuk bekerja itu kan tidak menjadi warga negara asing ya, tetapi masih menjadi warga negara Indonesia. Berkunjung ke negara itu hanya untuk kepentingan atau kerja misalnya ya. Contoh saja TKW ke luar negeri itu kan tidak menetap di sana kan, pulang itu kan ada kontraknya, masa kontraknya berapa tahun pulang ke Indonesia.
kalian. Nah, alasannya mana? Menuntut hak dan kewajiban kita ya. Kita kan diberi hak ya. Hak untuk apa? Hak lahir, hak hidup ya. Terus hak pendidikan. Kalau kita tidak mempunyai status warga negara, ya mau menuntut haknya ke negara mana? Bingung kan? Nah, terus apa? Untuk mendapatkan perlindungan hukum ya. Kalau kalian misal nih terjerat suatu kasus, nah kalian butuh perlindungan hukum. Nah, kalian kan butuh kan mendapatkan perlindungan hukum. Nah, contoh saja kalian mendapatkan kasus, nanti kalian bisa melaporkan di negara Indonesia. Berarti kalian apa? Sudah ada status menjadi warga negara Indonesia. Terus juga untuk mendapatkan identitas diri. Kalian membuat KTP itu termasuk nanti diakui nggak oleh negara Indonesia? Ada identitas diri ya. Untuk apa? Untuk kalian seperti tadi yang di awal kan ada pertanyaan romantik. Nah, di sini sama yang tadi di buku yaitu boleh dibacakan enggak? Kelihatan nggak? Belum. Yang di depan Mbak. Ya. Oke. Ya, di sini dijelaskan mengenai pengertian warga negara ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Warga Negara Republik Indonesia, yaitu warga negara merupakan penduduk ya sebuah negara atau bangsa baik asli maupun asing yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan ya. Nah, status warga negara dapat diperoleh atas asas tadi ius soli dan ius communis yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Apa aja dari pengertian dari enggak kelihatan? Enggak. Asas kelahiran merupakan penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran tanpa memandang kewarganegaraan orang tuanya. Ya, oke, terima kasih Mbak. Nah, kita membahas yang pertama ada asas negara Indonesia berdasarkan tempat bayinya dilahirkan. Nah, karena di Indonesia ini tidak sepenuhnya menganut asas atau menggunakan asas ius soli. Nah, di sini ada contoh dua negara yang menggunakan asas ius soli. Yang pertama ada Amerika Serikat ya. Anak yang lahir di wilayah Amerika Serikat otomatis menjadi warga negara Amerika Serikat meskipun orang tuanya itu warga negara asing. Misalkan ada suami istri yang ke Amerika, dua negara yang menganut ius soli, ada negara Amerika dan Kanada yang menggunakan asas ius soli. Nanti ditanyakan. Oke, kita lanjut ke ius communis ya. Nah, asas keluarga keturunan. Orang anak yang lahir berhak mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya. Nah, asas ini tuh berlaku di Indonesia ya. Di sini ada beberapa. Asas ini diterapkan dengan cara yang pertama, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Ya, misalkan orang tuanya tuh warga negara Jepang. Misalkan teman-teman menerima menjadi warga negara Jepang atas kemauan kalian sendiri. Berarti kalian harus melepaskan warga negara menjadi warga negara Indonesia. Mau banget. Karena kalian mau ke Jepang, mau di negara ya. Contohnya ini melepas warga negara Indonesia ya, demi menjadi warga negara Prancis ya. Karena saat itu dia itu nggak merasa sulit ya harus Indonesia keluar negeri itu kan sulit anunya untuk promosi anunya. Jadi dia memutuskan menjadi warga negara naturalisasi
tanpa boleh nempelin atau sebuah poster ya. Di dalam poster itu ditulis nama kalian ya. Nanti diupload di link yang kemarin. Linknya sama Google Drive ya. Nanti dibuat foldernya kita di kasus, nanti nama file kalian ditulis nama kalian dan nama kalian. Paham? Kamu sudah jawab ini? Nanti sore berarti jam 7 malam cek lagi harus sudah selesai semua. Oke? Jam 7. Oke? Ya. Belum. Ada yang ditanyakan sampai tadi kasus? Ya. Selesai. Closingan dulu. Ya, closing. Dan nih ya, itu sudah sematkan dan kirimkan refleksi akhir dan dikirimkan ke ketua kelas, dan ketua kelas sudah mengirimkan di grup ya. Nanti silakan diisi ya. Ini tentang pembelajaran dari ini yang kalian rasakan. Ya, Bu. Bagaimana? Oke? Nanti tolong diisi ya. Ya. Nah, dari pembelajaran hari ini mari kita simpulkan, silakan dibaca sama-sama. Terdapat dua asas utama, yaitu ius soli berdasarkan tempat lahir dan ius sanguinis berdasarkan keturunan. Di Indonesia asas yang digunakan adalah ius sanguinis sebagai asas utama. Sedangkan ius soli diserahkan secara terbatas untuk menjaga terjadinya tanpa kewarganegaraan. Sebagai warga negara, setiap individu memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara seimbang. Seperti